Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Ama Uci. Kali ini aku mau sharing tentang hospital bag tapi pakai tas carrier. Biasanya kan yang namanya hospital bag itu pasti pakai koper atau enggak tas jinjing. Nah, karena aku nanti di klinik cuma 2 hari 1 malam, jadi aku lebih milih pakai tas ransel ini, tas carrier. Nah, ini merek Torch tipe Fujisawa. Dia size nya itu 45 plus 3 liter, dan ini kompartemennya banyak banget. Ini aslinya nih dia begini, aduh nggak kelihatan, ini bisa digulung. Nah, kayak gini dia tuh. Jadi modelnya model kayak modern gitu tasnya. Jadi di sini nanti aku bakalan kasih lihat ini tasnya ada apa aja sih, kantongnya di mana aja, dan aku bakalan kasih lihat gimana caranya packing hospital bag pakai tas ini. Tuh, sana udah berantakan, di sini juga udah berantakan. Nanti aku kasih tahu cara masukinnya gimana biar rapi dan muat semuanya masuk dalam satu tas ini. Ini dia tasnya. Tas ini punya handle di bodi samping kayak tas jinjing gitu modelnya. Dan sekarang kita mulai dari atas dulu ya packingnya. Kita mulai dari lunchbox, terus sejadah traveling, terus ada center emergency, ada charger handphone suami, terus ada charger handphone aku, bandana kerudung aku, udah. Terus kita tutup, lanjut lagi ke bagian tengah tasnya, kita buka. Nah, ini di bagian tutupannya itu ada kompartemen juga, ada resleting, dia pakai jaring gitu. Terus ada buckle-nya di bagian dalamnya kayak model koper gitu biar rapi pakaiannya. Nah, ini bagian 3 liternya. Di bagian atasnya itu ada resleting, dan ini nembus dari atas ke bawah, ke tengah, dari tengah ke atas. Nah, ini dalam tasnya itu sekitar 15-20 cm, lumayan dalam ya, jadi bisa muat banyak. Nah, model lipatannya kayak gini, usahakan ukuran lipatannya itu sama, terus naroknya juga diberdiriin kemudian dijajarin satu-satu. Justru kayak gini malah bisa memudahkan kita buat ngambil barangnya, dan juga kelihatan semua barangnya satu-satu, jadi nggak bikin ngeberantakin pakaian yang lain pas kita ambil. Kalau kita naruhnya ditumpuk, justru barang-barang yang ditaruh itu yang udah kita masukin nggak kelihatan, dan malah ngeberantakin pakaian yang lain pas saat kita ambil gitu. Nah, sebelum isi bagian kosong tasnya, yang bagian pakaiannya itu, kita isi dulu tas toiletrisnya. Di sini aku isi sama perlengkapan mandi aku dan suami, perlengkapan mandi baby, sama perlengkapan make up aku. Nah, di sini aku bawa 2 washcloth sama kotak kecil buat cebok. Nah, washclothnya aku masukin ke dalam kotak kecil itu. Terus aku repacking plastik kecil buat sampah popoknya, sama repacking kapas bulat, sama kain kasa. Kain kasa itu aku isi udah 1 kotak, aku masukin semua ke dalam situ. Nah, tas toiletrisnya udah kita isi, lanjut kita masukin pakaian bayi sama popoknya ke dalam plastik klip. Pastikan udara di plastik klipnya itu udah kita keluarkan. Di sini aku bawa gelas pop ice yang udah aku bungkus sama plastik.
karena masih ada ruang, jadi aku isi sama CD aku dan di bawahnya aku taruh CD suami gitu. Bagian tengahnya udah selesai kita isi sama pakaian-pakaian, lanjut ke bagian dalam tutup tasnya. Di sini aku isi sama barang-barang yang kecil-kecil. Habis itu lanjut di bagian tengahnya lagi aku taruh korset sama selimut topi bayi. Oke, bagian tengah udah selesai. Terus kita tutup rapat. Habis ini kita lanjut ke bagian 3 liternya. Di sini aku taruh popok sama tisu. Popoknya itu aku bawa 5 piece popok celana dewasa sama softtek maternity yang isinya 10+2, terus sama 1 pak tisu dapur atau minyak, sama terakhir tisu kering yang kecil aja. Habis dari sini kita ke samping body tasnya. Di situ ada kantong buat naruh botol. Nah, di kantong ini aku taruh madu extra food sama Bonori. Ini kantongnya lumayan dalam banget. Nah, terakhir bagian belakang tasnya ini tempat laptop, tapi aku isi sama berkas administrasi dan pasmina aku biar nggak lecek taruh di situ. Nah, ini dia penampakan bagian belakang punggungnya. Punggungnya itu empuk banget, nyaman dipakai. Terus ada tempat naruh ketiang koper kalau kita bawa koper. Terus ada bakal pinggangnya biar lebih nyaman pakainya. Terus ada kantong di bagian bakal pinggangnya buat naruh handphone, pulpen ataupun recehan. Terus ada bakal juga di bagian dadanya. Nah, di bagian paling bawah tasnya itu kita dapat mantel tasnya. Mantelnya ini muat sampai tas yang ukuran 45+3 liternya. Nanti aku tunjukin. Di bagian tengahnya juga ada pengaitnya, disambungin sama velcro. Nah, di sini panjang mantelnya itu bisa diatur atau bisa dilepas juga mantelnya kalau nggak mau pakai atau dibawa. Ini dia penampakannya. Nah, ini tampilan belakangnya kalau ditutup pakai mantel. Ini coba aku buka, terus aku lipat. Ini tempat mantelnya gede banget, jadi bisa dilipat tipis-tipis banget mantelnya. Oke, segitu dulu sharing video dari aku. Semoga sharing ini bermanfaat buat kalian semua. Keep healthy, keep fighting, and don't forget subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian. I see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.